uji one way ANOVA dengan SPSS. Konsep dasar uji one way ANOVA. Istilah lain dari uji one way ANOVA adalah uji ANOVA satu faktor. Uji on-way ANOVA berguna untuk menggunakan perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok. Persyaratan menggunakan uji on-way ANOVA. 1. Sampel berasal dari kelompok yang independen. Maksudnya adalah penjualan mobil merek Pajero, Innova, Expander, Fortuner. Maksud dari independen tidak beraturan satu sama lain. Yang kedua, variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategorikal. Maksudnya bukan berupa data variabel kontrol, jadi ini bukan angka tapi pengaksiran. Yang ketiga, data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Maksudnya sebelum kita menganalisis on-way ANOVA, kita menguji kenormalan data, kenormalan dan hasilnya harus normal dan berakhir. Yang keempat, varian antar kelompok harus homogen, yang sejenis. Lanjut, contoh kasus uji one way ANOVA. Seperti ini contohnya. Seorang peneliti ingin membandingkan penjualan mobil dengan merek Pajero, Innova, Expander, Fortuner, di mana para pembeli mobil di toko ini hanya dihadapkan kepada keempat merek tersebut. Kemudian akan diteliti tentang berapa rata-rata penjualan keempat handphone tersebut. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan keempat mobil tersebut. Yang ketiga, rata-rata penjualan mobil mana saja yang sama atau berbeda penjualannya. Langkah-langkah uji one way ANOVA. Yang pertama, melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk. Pertama, kita di sini ke aplikasi ke SPSS-nya. Nah, di sini udah ada tampilannya kan. Kita ke name, kita klik, kita tekan X. Nah, kemudian kita buat 0, kemudian ke label, kemudian di sini kita ketik label, kita ketik merek. Nah, di values-nya kita di sini kita klik titik tiganya. Nah, di value-nya di sini kita buat merek-merek dari mobil tadi. Kita value-nya 1, labelnya contohnya kayak Pajero. Baru kita add-kan. Yang kedua, Innova, kita add-kan juga. Kemudian yang ketiga, Expander. Kemudian kita add-kan juga. Nah, yang terakhir, yang keempat, Fortuner. Kita add-kan. Nah, kemudian kita klik OK. Di bawah X tadi kita ketik Y. Terus di tipe-nya di desimalnya kita nolkan. Nah, di
label tadi kita klik penjualan. Dan kita ke data view. Kemudian kita masuk ke Excel. Nah, ini kita copy sampai ke bawah. Dan kita kembali kemudian kita copy. Nah, seperti ini. Kemudian kita kemudian kita ke analis, kita ke deskriptif, kemudian kita ke di sini mereknya kita masukkan ke sini. Nah, kalau penjualan kita klik, baru kita masukkan di sini. Dan penjualannya ke dependent list. Dan kita klik plots. Kemudian kita klik plots. Ini kita centangkan lokalitinya. Kemudian kita centangkan ini. Kemudian continue. Kemudian kita klik OK. Setelah seperti ini, nah, kalau sudah seperti ini, dasar pengambilan keputusan uji normalitasnya yang pertama, jika nilai signinya lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai signinya lebih kecil dari 0,05 maka data terdistribusi tidak normal. Seperti kayak Pajero, di sini nilainya 0,591 berarti dia normal. Yang kedua, Innova, di sini dia nilainya 0,41 berarti di sini nilai terdistribusinya tidak normal. Yang ketiga, Expander, nilainya 0,16, di sini data berdistribusinya tidak normal juga. Yang terakhir, Fortuner nilai signinya 0,455, dia lebih besar, maka data berdistribusinya normal. Lanjut, interpretasi output uji on Y ANOVA. Melihat perbedaan rata-rata penjual 4 merek mobil berdasarkan output SPSS. Deskriptif tidak dapat melihat perbedaan rata-rata penjual dari keempat merek mobil dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata penjual mobil Pajero sebesar 36,50. Yang 36,50. Rata-rata penjual mobil Innova sebesar 36,40. Ketiga, rata-rata penjual mobil
expander dengan nilai 35,20. Yang terakhir penjualan rata-rata mobil Fortuner 37,60. Dengan demikian maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan tertinggi adalah mobil Fortuner, yakni sebesar 37,60. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang uji komunitas. Di mana tadi langkah-langkah uji one way ANOVA yaitu ada melakukan uji normalitas serviolik, yang mana tadi ini sudah dijelaskan oleh teman saya. Dan yang kedua adalah melakukan uji homogenitas, dan yang ketiga melakukan uji one way ANOVA. Nah, di sini selanjutnya kita masuk ke SPSS-nya, yaitu kita klik analis, lalu kita pilih di sini comparements. Lalu di sini pilihannya ada banyak dan kita pilih one way ANOVA. Nah, di bagian merek ini kita klik di faktor. Lalu di bagian penjualan kita klik ini. Selanjutnya kita pilih pos. Selanjutnya di sini kita tanda checklist 2K. Setelah itu kita klik continue. Lalu selanjutnya ini ada pilihan, kita klik option. Lalu kita pilih dia descriptive dan homogeneity of difference test. Setelah itu kita klik continue dan kita klik OK. Nah, baiklah, di sini dia sudah muncul hasil dari test of homogeneity of variance dan ANOVA. Nah, apabila dia 0,05, apabila dia lebih besar dari 0,5, nah, di sini dia sudah muncul hasilnya, yaitu test of homogeneity of variance dan ANOVA. Nah, apabila kita ingin melihat dia homogen atau tidak, yaitu jika lebih besar dari 0,05, dia disebut dengan homogen. Sementara jika dia lebih kecil dari 0,05, dia disebut berbeda ataupun tidak sama. Di sini bisa kita lihat hasilnya jika dia homogeneity. Nah, ini dia ada hasilnya signifikan, di mana hasil awalnya itu adalah 0,766, berarti dia lebih besar dari 0,05, berarti dia disebut dengan homogeneity. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian ANOVA, yaitu untuk menguji apakah keempat sampel mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda, di mana dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA adalah yang pertama, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka rata-ratanya sama. Tapi jika nilai signifikansinya 0,05 lebih kecil dari 0,05, maka rata-rata berbeda. Di sini bisa kita lihat hasil dari ANOVA. Kita lihat signifikannya, di mana ini signifikannya lebih besar dari 0,05 atau dia 0,942. Berarti ini disebut rata-ratanya sama. Selanjutnya saya akan mencari kelompok mana saja yang rata-rata penjualannya sama dan tidak sama, yaitu tes post hoc. Di sini kita menggunakan pengujian Turki HSD.
Pengujian Turki HSD adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah rata-rata penjualan tersebut signifikan dalam jumlah analisis varian. Sebagai contoh, kita akan membandingkan rata-rata penjualan mobil Pajero dan Innova. Angka perbedaan rata-rata untuk penjualan mobil tersebut adalah 0,100. Kita dapat melihat di mean difference. Untuk mendapatkan hasil dari mean difference tersebut diperoleh dari nilai rata-rata pada output deskriptif untuk penjualan Pajero dikurangi dengan rata-rata penjualan Innova. Untuk penjualan Pajero diperoleh rata-rata sebesar 36,50 dan dikurangi dengan rata-rata penjualan Innova yaitu 36,40 sehingga hasilnya 0,100. Sementara itu, perbedaan rata-rata penjualan berkisar antara minus 10,28 di sini yaitu lower bound dan sampai dengan 10,48 upper bound-nya pada tingkat kepercayaan 35% confidence interval. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata penjualan kedua merek mobil tersebut, maka kita harus melihat apakah nilai signifikansi hasil output SPSS ini lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan output multiple comparison di sini dia diketahui nilai signifikan sebesar 1,000. 1,000 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa penjualan Pajero dan Innova adalah sama. Sehingga perbedaan rata-rata penjualan secara deskriptif antara kedua merek handphone tersebut tidaklah signifikan. Begitu juga cara kita melihat untuk Pajero Expander, Pajero Fortuner, Innova Pajero, Innova Expander, Innova Fortuner, dan Expander Pajero, Expander Innova, Expander Fortuner, Fortuner Pajero, Fortuner Innova, Fortuner Expander. Kita dapat melihatnya dengan menggunakan cara seperti yang telah saya jelaskan tadi, post hoc test. Kemudian kita akan melihat kesamaan rata-rata penjualan keempat merek dari mobil ini. Untuk melihat kesamaan rata-rata, kita akan menggunakan output dari Turki HSD. Oke, kita lihat di sini Turki HSD. Oke, pada subset pertama terdapat penjualan Expander, Innova, Pajero, Fortuner. Keempat-empatnya berada dalam satu subset, sehingga artinya rata-rata penjualan dari keempat merek mobil tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penjualan merek Expander, Innova, Pajero, Fortuner adalah sama. Maka kesimpulan dari uji one way ANOVA, contoh kasus merek mobil tidak ada yang berbeda, sehingga variabel merek dari Expander, Innova, Pajero, dan Fortuner tidak berpengaruh secara signifikan dan menghasilkan rata-rata penjualan yang sama, yang mana telah dilalui langkah-langkah uji one way ANOVA-nya, yaitu melakukan uji normalitas, telah dilakukan uji homogenitas, dan telah dilakukan uji one way. Berikut penjelasan kami